Selamat datang di channel Noob Coder. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai CodeIgniter 3. Sebelumnya saya informasikan bahwa saya yang mengelola channel ini belum mahir sekali mengenai web developer ya. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, di sini saya akan membagikan apa yang setelah saya pelajari dari web developer itu. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu CodeIgniter 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu CodeIgniter 3 dan bagaimana cara instalasinya. Nah, CodeIgniter 3 itu merupakan salah satu framework PHP kuat dan tahan lama yang sangat populer dengan menggunakan konsep MVC atau model view controller dan sering digunakan oleh developer dan komunitas di seluruh penjuru dunia. Framework CodeIgniter 3 ini menyediakan banyak sekali fitur dan memberikan dokumentasi yang sangat lengkap yang dapat kalian lihat di situs resminya di bagian user guide. Nah, keunggulan dari CodeIgniter 3 yaitu sangat mudah dalam proses instalasinya, open source atau gratis, dokumentasi yang lengkap tentunya, lalu menggunakan konsep MVC yang mudah dipahami dan menggunakan konsep OP, Object Oriented Programming. Selain itu juga CodeIgniter 3 cukup cepat dan ringan. Nah, langsung saja masuk ke video selanjutnya, yaitu tadi penjelasan singkat mengenai CodeIgniter 3. Nah, untuk instalasinya cukup mudah. Kalian langsung saja menuju website resmi CodeIgniter. Oh ya, CodeIgniter ini untuk versi sekarang sudah ada versi keempat ya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk instalasi CodeIgniter 3, karena saya CodeIgniter 4 belum terlalu memahami, walaupun CodeIgniter 3 pun juga belum terlalu memahami. Silahkan ketikkan CodeIgniter 3, lalu bagian ini download. Nah, ini banyak sekali versinya, silahkan pilih yang paling atas sendiri atau current versinya. Setelah terdownload, silahkan kalian buka, lalu kalian copy atau cut lah, kalau saya biasanya cut. Kalian pindahkan ke halaman examnya, ke htdoc, lalu kalian paste di sini. Kalian ekstrak filenya. Nah, biasanya untuk project CodeIgniter 3 nya itu masih ada di dalam ini foldernya. Nah, baru ini adalah file-file CodeIgniter-nya. Oke, kita namai saja ya di sini, tutorial CI. Kita keluarkan filenya ke folder htdoc. Kita hapus tadi. Setelah itu kalian buka saja ini filenya. Biasanya saya bukanya tinggal seperti ini karena menggunakan kode Visual Code, kode editor Visual Code seperti ini. Nanti akan terbuka otomatis folder project kita. Kalian close. Nah, di sini proses instalasinya sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai. Kalian sudah bisa mengakses project CodeIgniter kalian seperti ini. Tapi kan ya cuma project bawaannya kan. Oh ya, jangan lupa untuk mengaktifkan ini Apache dan MySQL di aplikasi examnya. Untuk membuka project kalian tinggal ketikkan seperti ini, sama seperti membuka project lainnya. Kalian tuliskan nama folder dari project tersebut.
sebetulnya depannya localhost ya, nanti lokal tutorial CI. Nah, di sini kalian sudah berhasil menginstal CodeIgniter 3. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur foldernya ya. Di sini adalah ada application. Nah, di sini adalah folder di mana semua aplikasi yang kita buat ada di dalam folder ini. Lalu di bagian config ini biasanya adalah settingan konfigurasi dasar lah, konfigurasi utama seperti auto load. Ini nanti bisa kalian gunakan untuk mengauto load libraries, model, helper dan lain sebagainya. Libraries ini seperti database, email, session gitu ya, yang pastinya nanti berguna untuk kedepannya. Lalu ada model, nanti saja saya jelaskan. Lalu di bagian config ini adalah settingan dasar untuk website kita. Seperti ada base URL-nya atau halaman default-nya sampai ke bawah. Lalu ada database, yaitu untuk mengkoneksikan website 3 ke website 3 kita ke database. Lalu di sini ada routes, yaitu untuk menyeting default control yang nanti jika halaman website utama kita dibuka akan langsung mengarah ke halaman default control kita. Lalu ada core ini untuk memperluas kelas ini di CodeIgniter 3 nanti. Ini di sini saya juga belum memahami. Lalu untuk helper ini nanti kalian bisa membuat sebuah helper yang berguna untuk membantu keperluan kalian coding, sehingga tidak perlu menuliskan script berulang-ulang. Tinggal kalian buat codingan yang kalian butuhkan untuk berulang-ulang di helper. Tinggal kalian panggil nantinya di controller atau di views. Bisa kalian tulis di sini. Lalu ada libraries. Nah, libraries ini biasanya kalian jika menggunakan libraries dari luar seperti libraries dari luar seperti Mitrans libraries pokoknya yang dari luar lah, kalian bisa install di sini seperti PDF, lalu Excel lupa saya. Lalu ada folder model yaitu di sini nanti kalian bisa mendefinisikan tabel dari database yang kalian gunakan, yang nanti digunakan di controller untuk kita mengakses database. Lalu di bagian selanjutnya itu tertati, nanti tidak terlalu saya gunakan. Lalu ada views. Folder ini yang berguna untuk menyimpan tampilan kita nantinya yang akan kita buat di aplikasi. Seperti yang sudah saya bilang, CodeIgniter ini menggunakan konsep MVC, model, views, controller. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita menyeting config ya, dan menghilangkan. Nah, kita jika mengakses controller, kita harus menulis seperti ini, welcome. Tidak bisa langsung menulis nama controllernya. Nah, kan seharusnya enaknya kita menuliskan langsung nama controllernya, tidak seperti ini. Misal index PHP, misal kita namakan mahasiswa, kita coba buat ya controller mahasiswa, coba controller mahasiswa. Nah, untuk cara membuat controller cukup mudah.
sekalian saja kita tes untuk membuat model dan views juga. Sini kalian buat file PHP. Nah, di sini harus berhuruf besar ya nama karakter paling depannya. Kalian tuliskan mahasiswa. Kelas, nama kelasnya samakan dengan nama filenya. Kalian extend ke CI controller. Di sini kalian sudah berhasil membuat controller, namun kan cuma kosongan. Lalu bagaimana cara menampilkannya? Kalau mengakses controller ini tentunya harus ada function-fungsinya. Nah, di sini kita coba buat function untuk indeksnya ya. Kita arrow. Ini controller mahasiswa seperti ini. Nah, untuk mengaksesnya kan harus seperti ini. Kalau misal kita mengakses seperti ini, kata tidak bisa. Kan kalau seperti yang sebelumnya kan jelek. Kita harus menuliskan index/php. Dibaca tidak enak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa menggunakan rewrite dari koordinator, yaitu menggunakan htaccess ya. Kode index user wide. Nah, seperti yang sudah saya bilang yang pertama kali tadi, koordinator 3 itu sangat mudah digunakan karena dokumentasinya sangat lengkap. Kalian tuliskan URL, lalu ini koordinator URL, lalu kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan removing the index php file. By default, the index.php will be included in your URL. Seperti yang saya bilang tadi, index.php, nama kontrolnya, terus ini nama fungsinya nantinya, dan seterusnya. Ini bisa nama foldernya, controller, lalu ini fungsinya, atau bisa folder, controller, dan seterusnya. Namun index ini akan tetap muncul jika kita tidak hapus. Nah, cara menghapusnya cukup mudah. Silahkan kalian buat seperti ini ya. If you have a server mode remote enable, you can easily remove this file by using htaccess with some simple rules. Nah, rulesnya yaitu ini. Silahkan kalian buat ya, file dengan nama .htaccess di sini, jangan di dalam application ataupun sistem, tapi di luar dari folder kedua ini. Gabung sama editor config, ignore composer, index, lisensi, readme, asserti. Nah, di sini kalian buat .htaccess, lalu kalian pastikan yang sudah kalian copy. Nah, di sini kalian sudah bisa mengakses kontrol mahasiswa tanpa menginputkan indeks. Kalian akses ini. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengakses membuat model terlebih dahulu. Nah, biasanya saya tamakan sesuai dengan kebutuhannya yang akan diakses database-nya nanti. Di sini saya akan mengakses biasanya sesuai dengan kontrolnya. Mahasiswa strip bawah underscore m ini model. Kalau saya biasanya seperti itu. Nah, di sini sama seperti membuat file controller, kalian tuliskan class mahasiswa underscore m extend CI model seperti ini. Lalu kalian
Kalau saya biasanya akan mendeklarasikan nama tabel yang sering digunakan di model ini seperti ini untuk defaultnya mahasiswa. Nah ini akan digunakan seterusnya. Misal saya akan memberikan contoh pengaksesan database yang simpel saja, mengambil data ya. Nah, query-nya seperti ini. This db get mahasiswa password array. Nah, tapi kan kita belum melakukan setting database ya. Untuk melakukan setting database cukup mudah, tinggal kalian bagian config database, lalu di sini username-nya kalian, hostname-nya itu localhost tentunya, lalu di sini nama database-nya, misal ci db tutorial. Di sini saya belum buat ya, kita buat terlebih dahulu. Kita buka admin, lalu kita buat dengan nama tersebut. Kita buat nama db sudah terbuat, kita buat tabelnya mahasiswa 3 kolom saja, name, nama, sama prodi, semisal seperti ini. Warcat saya bisa menggunakan 36, lalu ini 16, lalu ini primary, lalu kita save. Kita isi data dummy ya, untuk sebagai contoh 1, 2, 3 ya, namanya bagus, informatika, kita tambah 2 data 1, 2, 4 pertama informatika, lalu kita insertkan. Sini sudah terdapat database-nya. Seperti yang saya bilang, di sini ada database-nya, ada nama database-nya. Lalu username yaitu root, untuk password biasanya kalau menggunakan exam kosong. Nah, lanjut ke model. Nah, di sini kan sudah kita ambil database-nya. Lalu bagaimana cara menampilkan dari hasil function ini ke web kita? Caranya cukup mudah, yaitu di sini kan mahasiswa. Tentunya kita mengambil data misalnya seperti ini. Untuk kita dapat mengakses model mahasiswa, kita harus meload tabel tersebut di controller dan menuliskan this load model, nama modelnya apa, seperti ini. Lalu bagaimana cara memanggil fungsinya? Cukup mudah. Itu misal saya tampung di variabel mahasiswa dari hasil pengambilan datanya, this mahasiswa nama modelnya, lalu ini nama fungsinya. Lalu kita coba cek apakah sudah berhasil mengambil datanya dengan cara seperti ini. Ini mengecek sederhana saja. Apa ini? Oh, sorry. Database-nya kita harus load ya di bagian libraries, karena kita akan menggunakan database ya, otomatis kita harus meload libraries database seperti itu. Nah, di sini data kita sudah terambil, begini nama dan seterusnya. Nah, seterusnya bagaimana cara kita misalnya mau menampilkan data di views. Kalau di control kan gimana ya, ini kan bagian backendnya ya, kalau saya bilangnya sebagian. Nah, untuk bagian tampilannya
kita harus menuliskan di sini di views. Misal kita buat nama file mahasiswa.php. Nah, kalian di sini tulis HTML mahasiswa. Nah, bagaimana caranya biar controller ini mengarah ke views itu, yaitu cara seperti this view nama file viewsnya, jadi kan mahasiswa seperti ini. Nah, ketika kalian mengakses controller ini, maka akan ditampilkan dari tampilan viewsnya. Di sini mahasiswa. Kita coba menggunakan biar ada konten. Nah, ini kan tampilan dari webnya. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengirimkan data ini ke views ini agar supaya bisa tampil di views? Caranya mudah, yaitu dengan kita menyertakan variabel dari yang kita ambil. Nah, di sini ini adalah view-nya, lalu ini ada variabelnya. Bisa berupa array, bisa berupa langsung variabelnya. Itu bebas, terserah kalian. Kalau biasanya saya sih array ya, nanti ada title, datanya apa dan sebagainya, biar tidak menuliskan sekali. Nanti juga kalian bisa melakukan templating, bisa kalian cari di channel lain. Nah, di sini data mahasiswanya dikirim ke view ini. Nah, di sini kalian bisa mengakses datanya. Misal di sini saya akan melooping datanya. For each mahasiswa saya biasanya sama biar enak. Siswa nama R. Nah, sini kalian sudah bisa melihat data dari database-nya. Tampaknya salah, guys. Harus ditampung di array kayaknya. Harusnya selesai. Nah, seperti ini. Siswa. Nah, data harus seperti ini ya. Nah, ini kan sudah bisa. Daftar mahasiswa Agus Pratama. Nah, cukup sekian mengenai tutorial instalasi dan koneksi ke database menggunakan CI3 ya. Untuk tutorial selanjutnya yaitu menampilkan data dan styling ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.